Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, kapanpun teman-teman menonton video ini. Selamat datang. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sistem cerdas yang benar-benar bisa digunakan orang lain langsung dari browser nih teman-teman. Kita juga akan melihat bagaimana cara untuk melakukan transfer learning nih. Pembelajaran yang ternyata bisa ditransfer. Oke, itu dua topik utama yang akan ada pada praktikum hari ini. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, ya kita harus belajar terlebih dahulu atau kita meraba terlebih dahulu transfer learning itu yang seperti apa. Oke, sekarang gini deh, bayangin teman-teman belajar melukis gitu. Tapi udah ada dasar gambarnya gitu. Kayak misalkan gambar wajah gitu ataupun gambar badan yang memang sudah ada dan teman-teman bisa percantik itu, perbagus itu sesuai dengan kemauan teman-teman. Nah, itulah transfer learning, teman-teman. Kita nggak mulai dari nol, tapi memanfaatkan model yang sudah dilatih pada data besar. Misalkan ya, kita pakai ImageNet atau AlexNet dan lain sebagainya. Lalu kita latih ulang nih sedikit sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, pertanyaannya kenapa harus transfer learning nih? Pertama, kita nggak perlu banyak data nih, teman-teman. Kita juga tidak perlu komputer super. Ya, jadi kalau seperti yang kita tahu ya, mungkin laptop kita ataupun kemampuan dari Google Colab ini, kalau untuk melatih data yang super besar itu kurang banget, teman-teman. Jadi, dengan transfer learning ini akan sangat membantu gitu, tugas-tugas yang memang memerlukan komputasi besar gitu. Jadi nantinya pengetahuan yang dilatih sebelumnya itu bisa ditransfer dan bisa kita konfigurasi lagi. Kemudian hasilnya tetap akurat dengan kemampuan yang cepat gitu. Jadi kita akan lihat ya, kalau misalkan menggunakan transfer learning ini seberapa cepat. Oke, walaupun kita nggak akan lihat perbandingannya kalau misalkan kita latih secara manual, karena kita nggak punya data, entah itu punya si MobileNet ataupun mungkin AlexNet gitu ya. Nah, di sini kita bakal pakai MobileNet V2 ya, model ringan yang bisa kita gunakan untuk melihat ribuan objek ya. Oke, nah seperti biasa teman-teman, pertama kita akan lakukan import terlebih dahulu ya, beberapa library yang kita butuhkan, mulai dari TensorFlow, kemudian Matplotlib. Nah, di sini kita butuh juga bantuan OS ya untuk nanti kita lihat untuk ngatur path dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk TensorFlow ya ada beberapa yang kita import ya, submodul-submodulnya teman-teman bisa lihat kembali. Nah, untuk MobileNet V2 ini nanti bisa kita import langsung dari sini ya, dari tensorflow.keras.application MobileNet V2. Oke, nah selanjutnya ya ini beberapa hal yang kita akan import ya, mulai dari image generator ya, ini untuk modelnya, ini untuk layernya ya, global average pooling dan lain sebagainya. Ini yang tadi sudah kita bahas sebelumnya nih, global average pooling, ya walaupun nggak spesifik ke global average ya, tadi kita bahas tentang pooling. Oke, saya rasa untuk Matplotlib ya teman-teman udah hatam lah ya, ini untuk visualisasi, entah itu gambar, grafik, dan lain sebagainya. Oke, di sini kita akan bagi terlebih dahulu ya. Jadi train directory-nya ini kita akan pisahkan ke data/train, kemudian validation directory-nya kita pisahkan ke data/validation ya. Oke. Di sini kita akan menggunakan data augmentasi juga ya, augmentornya, di mana ini udah secara otomatis dihandle oleh image data generator ya. Jadi kita nggak perlu melakukan itu secara manual gitu, beneran manual. Walaupun kita harus mengatur beberapa parameter ataupun argumen yang nanti akan kita pakai gitu di image data generator ini. Oke, di train data gen dan validation data gen ya. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, kenapa validation sama train data generation-nya ini dibedakan gitu. Nah, karena beberapa hal di sini ya, itu tidak cocok kalau misalkan kita masukkan ke dalam validation data gen, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, di sini ada rescale, horizontal flip, zoom range, rotation range ya. Ini untuk beneran pure data augmentation ya. Sementara kalau misalkan file data gen ini sebenarnya tidak dirubah sama sekali gitu. Yang dilakukan adalah rescale aja nih. Rescale-nya sesuai dengan parameter yang ada di sini. Yaitu adalah 1
Ini 1,0 ya per 255 agar pixel ini ternormalisasi gitu. Nah, ini nggak ada augmentasi data lain di sini. Kemudian teman-teman di sini kita melakukan memasukkan lebih tepatnya ya dari train data gain yang sudah kita implementasikan ya di sini from directory, kemudian akan masuk ke train generator dan file generator. Oke, kita akan lihat penggunaannya ya, train generator dan file generator ini nanti untuk apa. Oke, tapi sebelum itu ya, nah ini kita coba simpan dulu ya, kita telan mentah-mentah dulu generatornya. Di sini kita akan meload terlebih dahulu ya, base model atau backbone model atau apapun itu biasanya penyebutannya seperti itu ya, base model atau backbone model dan lain sebagainya. Dimana kita menggunakan mobile net ya. Spesifiknya MobileNet V2. Nah, di sini kita menggunakan ini sebagai base model yang kemudian akan dikonfigurasi ulang ya. Dan kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini ya, base model trainable-nya itu diatur ke false ya. Nah, maksudnya apa ya? Nanti bagian fully connected itu ya di bagian head-nya itu dihilangkan teman-teman. Nah, jadi untuk MobileNet V2 itu ada bagian untuk klasifikasi 1000 kelas gambar ya pada ImageNet. Oke, karena kita tidak butuh head bawaan ya, kita atur ke false aja. Gitu. Nah, selanjutnya kita tambahin classifier di atasnya. Oke, setelah dihilangkan tadi, kita tambahkan classifier di atasnya ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, x equal base model.output ya. Jadi dia ngambil output terakhir dari si backbone ataupun base modelnya ya. Kemudian dia ngelakuin global average pooling ya. Jadi ini cara untuk dia nyambung antara satu dance ya dengan dance lain ya. Ini perhatikan seperti ini caranya teman-teman. Ya, jadi setelah X ya, X sebelumnya ini baru kemudian global average pooling. Kemudian ini global average pooling, kemudian ke dense layer ya, yang jumlahnya ini 128. Nah, kemudian ya, di sini ada prediction ya. Nah, prediction ini digunakan untuk output layernya. Nah, ini benar digunakan sebagai output layer ya, dimana nanti output layernya ini adalah sebuah dense layer, dimana activationnya adalah softmax ya, dan dia akan menambahkan ya, bukan dense ya. Maksud saya layer-layer dari layer yang didefinisikan sebelumnya gitu. Nah, kemudian di sini ada train generator 6 class ya. Maksudnya apa? Nah, ini train generator ini itu teman-teman tadi kita sudah definisikan sebelumnya ya. Nah, untuk nilai yang akan dikembalikan itu akan menentukan jumlah neuron ya atau jumlah kelas target. Oke, baru setelah itu kita satukan nih. Inputnya adalah base model, kemudian outputnya adalah prediction berdasarkan nilai-nilai yang ada di sini ya, classifier yang sudah ditambahkan di atasnya. Baru setelah itu dilakukan compile. Oke, sekarang kita akan coba jalankan dari awal ya, teman-teman. Dan di sini kalau misalkan teman-teman jalankan di script 1 tidak ada yang salah ya. Nah, tapi kalau script 2, kalau misalkan teman-teman jalankan langsung ya, ini akan error. Oke. Nah, untuk mengatasi ini, teman-teman bisa lihat script terakhir ya. Silakan jalankan script ini untuk mendownload dataset yang sudah ada sebelumnya ya. Di bagian cat versus dog ya, ini sudah tersedia secara public ya. Jadi teman-teman bisa tinggal download, kemudian teman-teman bisa jalankan script ini aja. Nah, isinya itu adalah dua folder train dan validation ya, di mana masing-masing ini ada cat dan ada dog atau sesuai kelas dari kelas yang ingin teman-teman tambahkan. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan kelasnya sapi dan lembu, maka ya buat folder sapi dan lembu di train, ataupun nanti sapi di data ini kalian buat sapi dan lembu baru kemudian di split ke train dan validation. Nah, setelah itu ya, di sini tadi kita bahas tentang train generator dan file generator ya. Jadi train generator dan file generator ini digunakan untuk menyiapkan dataset ya supaya nanti dibuat menjadi batch siap latih ya. Dimana kalau misalkan kita jalankan ini ya, train generator seperti ini. Nah, ini hasilnya
adalah tipenya ya ataupun kelasnya berikut dengan alamatnya ya. Jadi ini adalah sebuah objek yang kalau misalkan teman-teman mau melihat kelas indices-nya di sini teman-teman bisa lihat ya. Ada cat, ada dog dengan masing-masing kelasnya ini cat-nya 0, dog-nya 1 ya. Oke, kemudian ini kita jalankan. Nah, teman-teman bisa pakai T4 ya untuk runtime-nya supaya nanti epoch-nya ini berjalan dengan lebih cepat atau proses pelatihannya ini berjalan dengan lebih cepat. Nah, di sini bisa kita lihat nilainya terus menaik ya dari 0,6 menuju ke 0,7 dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa simpan ya ke history ya dari model fit-nya ini. Tujuannya nanti untuk plotting, untuk evaluasi dan lain sebagainya. Hanya saja untuk praktikum hari ini kita nggak akan bahas itu karena sudah dibahas sebelumnya. Oke, untuk proses pelatihannya kita akan skip saja supaya tidak memakan waktu ya. Oke, ini memang sedikit lebih lama ya, sekalipun menggunakan T4. Cuman kalau teman-teman ngerasa cukup, ini bisa dihentikan aja. Dan teman-teman bisa langsung save modelnya. Nah, ini bisa-bisa aja kok, nggak akan menyebabkan error ya. Nah, teman-teman akan melihat di sini, MobileNet V2 transfer model.h5. Nah, ini silakan teman-teman download. Oke, kemudian teman-teman ya, ini untuk yang dikumpulkan cukup sampai situ aja sebenarnya. Untuk notebooknya ya, di bagian ini tidak perlu teman-teman jalankan sebenarnya. Ini tadi saya komen ya. Nah, seperti ini dan memang tidak seharusnya berjalan di sini. Kita akan buat satu proyek baru. Bebas nama foldernya, cuman pastikan teman-teman punya satu file yang namanya app.py ya. Teman-teman bisa paste kode tadi di sini. Dan pastikan ya, nama dari modelnya ya, ini MobileNet transfer model itu sesuai dengan nama yang akan teman-teman pindahkan ke sini. Oke, sebentar. Saya pause dulu ya. Oke, nah ini udah ada ya. MobileNet V2 bla 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 .h5 gitu. Jadi pastikan kalau misalkan kalian masukin filenya langsung ya tanpa path itu filenya ada di directory yang sama dengan dengan script kalian. Oke. Kedua, teman-teman pastikan ya install library ini gitu, Streamlit, TensorFlow, Pil dan NumPy. Setelah itu, untuk menjalankan ini, teman-teman bisa menggunakan perintah seperti ini ya. Streamlit, run, kemudian diikuti nama filenya. Misalkan nama filenya app.py ya app.py. Kalau misalkan main.py ya main.py gitu. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, otomatis ini akan membuka browser ya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke localhost. Kemudian untuk portnya itu biasanya by default ditentukan oleh si Streamlit-nya ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, tidak perlu konfigurasi port lagi ya. Kecuali nanti ada port yang tabrakan. Oke, di sini kita sudah berhasil loading halamannya ya. Tadi memang agak sedikit lebih lama karena memang cukup berat gitu. Kemudian di sini kita akan coba ya untuk upload gambar anjing yang misalkan yang ini ya. Oke. Save image as di sini aja ya. Oke, sip. Sekarang kita coba browser dan kita tambahkan foto anjing ini, dia akan terdeteksi sebagai apa ya? Oke. Prediksi adalah kelas 1. Oke, kelas 1 di sini kalau misalkan kita lihat lagi ya, kelas 1 itu adalah dog ya. Jadi klasifikasinya berhasil nih. Oke, jadi foto anjing tadi itu berhasil diklasifikasi sebagai anjing. Nah, ini untuk tampilan sederhananya. Oke, teman-teman, untuk praktikum hari ini seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.